Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعث بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المكرم والمحترم الأستاذ Firianto Al-Majistir Mata'allahu bituli hatikimu syarifah wa ila jami'i asdiqai wa ahibbai fi qismi ta'limil lughah al-arabiyyah alladzina akramnakum wa ashrafnakum. Awalan, hayya bina nashkurullaha ta'ala ala jami ma manna alaina minal ala'il azimah haitsu kunna bihadhihi ni'am nastati an naf'ala ma amarana al-ustadz ini fi san'i al-video. Wasaniyan, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatihi nahnu nastati an nufarriq aw numayyiz bainal haqqi wal batil wa bainal halali wal haram. Baik, qabla kulli syai' wa'arifu nafsi bikum. Ismi Ahmad Faiz Ali Afsa, fi marhalah al-khamisah fi qismi ta'limil lughah al-arabiyyah, lakin wahawilu lughati ila lughah al-indonesi tashilan li wa tafhiman lakum. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kalam insya, kemudian pembagian kalam insya, sekaligus bentuk-bentuk kalam insya. Mulai dari yang pertama, yaitu pengertian kalam insya. Apa yang dimaksud dengan kalam insya? Kalam insya secara pengertian dibagi menjadi dua, secara lughatan dan secara istilahan. Yang pertama, kalam insya secara lughatan yaitu al-ijad, yang mempunyai makna mengadakan atau menemukan sesuatu. Adapun secara istilahan, ta'rifu kalamil insya istilahan, definisi kalam insya secara istilah atau terminologi, yaitu dalam kitab Jawahirul Balaghah dijelaskan ma la yahtamilu sidqa wal kadhiba li dzatihi. Artinya, kalam insya adalah kalimat yang tidak mengandung kebenaran dan kedustaan di dalamnya atau dalam zatnya. Jadi secara istilah kita bisa memahami bahwasanya kalam, ucapan tersebut, kalau kalam insya tidak mengandung kebenaran dan kedustaan di dalamnya. Ya, seperti contoh yaitu ighfir dunubi, ighfir ampunilah dunubi, dosa-dosaku. Dalam kalam insya tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalam insya itu tidak mengandung yang namanya kebenaran dan kedustaan di dalamnya. Seperti lafaz yang saya jelaskan tadi, ighfir. Lafaz ighfir, ampunilah. Ampunilah, yaitu kalimat yang memang tidak mengandung kebenaran dan kedustaan di dalamnya. Ada juga sebagian pakar yang menjelaskan tentang kalam insya, yaitu ma la yahsulu madhmunuhu wa la yatahaqqaqu illa idza talaffatta bihi, yang artinya kalam insya itu adalah kalimat yang kandungan maknanya tidak bisa tercapai
dan tidak bisa terwujud secara nyata kecuali jika Anda telah mengucapkannya. Itu definisi sebagian pakar yang menjelaskan tentang ta'rif kalamil insya istilahan. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu pembagian kalam insya. Kalam insya di dalam kitab Jawahir al-Balaghah dibagi menjadi dua bagian, yaitu kalam insya talabi dan kalam insya yang ghairu talabi. Marilah kita simak baik-baik tentang kalam insya, pembagian kalam insya. Apa perbedaan antara keduanya? Yang pertama, kalam insya talabi. Dijelaskan dalam kitab Jawahirul Balaghah bahwasanya kalam insya alladhi yastad'i matluban wa hasilin fi i'tiqadil mutakallimi waqta talabi, yang artinya kalam insya talabi adalah kalimat yang menghendaki makna yang diharapkan yang tidak tercapai menurut keyakinan mutakallim pada waktu yang telah ditentukan atau ketika diucapkan, waktu ketika diucapkan. Itu definisi kalam insya yang talabi. Kalau kalam insya ghairu talabi, sebaliknya dari kalam insya talabi, apa? Ma la yastad'i matluban ghairu hasilin waqtat talabi. Kalam insya ghairu talabi adalah kalam yang tidak menghendaki makna yang diharapkan yang tidak bisa tercapai pada waktu adanya tuntutan. Jadi bisa kita bedakan ya, bisa bedakan antara kalam insya yang talabi dan ghairu talabi. Kalau insya talabi itu diharapkan, kalimat yang menghendaki. Kalau yang ghairu talabi tidak menghendaki. Itulah segi perbedaan antara insya talabi dan ghairu talabi. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk kalam insya talabi. Jadi ada pembagiannya masing-masing, bentuk kalam insya talabi dan kalam insya ghairu talabi. Di sini yang pertama, bentuk-bentuk kalam insya talabi. Bentuk-bentuk kalam insya talabi itu ada 5 macam ya. Ada 5 bentuk atau anwa. Yang pertama yaitu bentuknya amar, yang kedua bentuk nahi, ketiga istifham, 4 tamanni dan kelima yaitu nida. Nanti saya akan jelaskan pada slide yang nomor 2 yang selanjutnya apa yang dinamakan amar, apa yang dinamakan nahi, apa yang dinamakan istifham, mutamanni dan nida. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga tentang pengertian dari bentuk-bentuk kalam insya talabi. Yang pertama adalah amar. Amar huwa al-amru huwa talabu husulil fi'li minal mukhatabi ala wajhil isti'la'i. Amar adalah mengharapkan tercapainya perbuatan dari mukhatab atau lawan bicara yang datang dari atasan. Contohnya di sini, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Dalam Quran Allah berfirman, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambillah, peganglah kitab dengan kuat. Lafaz khud di sana mempunyai makna amar, perintah. Kalau saya membuat contoh di sini, yaitu i'mal masyi'tah. I'mal, lakukanlah apa yang kamu inginkan. Masyi'tah, apa yang kamu inginkan. Lafaz i'mal juga mempunyai makna amar. Kemudian yang kedua yaitu an-nahyu. An-nahyu huwa talabul kaffi anil fi'li minal mukhatabi ala wajhil isti'la. Ini sebenarnya kebalikan dari amar. Kalau amar tadi itu mengharapkan tercapainya perbuatan, kalau nahi ini tidak mengharapkan tercapainya perbuatan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu, jangan kalian rusak. Ya, bisa kita pahami mungkin la tufsidu di situ mempunyai makna jangan kalian rusak. La tufsidu, jangan kalian rusak.
Saya membuat contoh juga di sini, la tada qalbaka hazinan. La tada, jangan biarkan qalbaka, hatimu, hazinan, dalam keadaan yang sedih. Sama maknanya. Apa? Contohnya sama-sama mempunyai makna nahyu, larangan, jangan. Yang kedua, yang ketiga yaitu lafaz apa ini maksud dengan istifham? Al-istifham huwa talabu husulil ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qabli wa dzalika bi adatin min ihda'il adawatihi. Istifham itu secara singkatnya yaitu pertanyaan. Di mana pertanyaan ini menggunakan huruf-huruf yang sudah ditentukan tentunya dalam kitab, seperti hal, ai, ayun, dan sebagainya, atau menggunakan hamzah. Ada hamzah juga. Di sini saya memberi contoh yang yang menggunakan huruf hamzah. A'anta dzahiban aw faiz? Apakah kamu yang pergi atau faiz? Di sini mempunyai arti pertanyaan. Ini setiap yang mempunyai pertanyaan itu dinamakan istifham, pertanyaan. Di sini juga saya membuat mata sanadhabu al madrasah, kapan kita akan pergi ke sekolah atau ke madrasah, menggunakan lafaz mata. Dan tadi itu menggunakan lafaz hamzah atau hal dan sebagainya, bisa juga. Baik, lanjut nomor 4 yaitu at-tamanni. Apa ini maksud dengan tamanni? Tamanni huwa talabu syai'il mahbubi alladzi la yurja husuluhu. Tamanni itu secara arti mempunyai makna angan-angan. Angan-angan. Namun dikhususkan di sini huwa talabu syai'il mahbubi alladzi la yurja husuluhu. Di mana tamanni itu adalah menghendaki sesuatu yang disukai, yang tidak bisa diharapkan pencapaiannya. Artinya tidak bisa tercapai, angan-angannya tidak mungkin tercapai. Contohnya di sini, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ini dalam Al-Qur'an. Allah berfirman seperti itu. Kemudian saya memberi contoh, laita syababa ya'udu yauman. Saya mengharapkan masa muda itu akan kembali pada suatu hari nanti. Ini hal yang mustahil. Ini angan-angan, cuman pencapaiannya itu mustahil kita capai. Itu tamanni, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin kita capai. Seperti tadi, yaitu saya berharap masa muda ini akan kembali nanti, suatu hari nanti, seperti itu. Kemudian yang terakhir, bentuk dari kalam insya yang talabi adalah nida. Nida huwa talabul mutakallimi iqbal al mukhatabi alaihi. Nida itu adalah panggilan. Dalam Al-Quran sangat banyak dijelaskan atau banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil. Salah satunya ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Di sini saya memberi tanda merah, yaitu mempunyai nida juga yang mempunyai makna arti panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman. Seperti itu. Saya juga membuat contoh di sini adalah ya zahrata qalbi innaki jamilah. Wahai bunga hatiku, wahai kekasih hatiku, sesungguhnya kamu indah atau cantik. Di sini ada lafaz nida. Nida itu banyak. Namun saya kasih contoh di sini adalah lafaz iya, huruf iya. Baik, dan yang terakhir di sini bentuk-bentuk kalam insya ghairu talabi. Jadi yang pertama tadi itu bentuk-bentuk kalam insya yang talabi, yang terakhir ini adalah ghairu talabi. Ada 4 bagian atau 4 bentuk, yaitu yang pertama berupa ungkut atau beberapa akad, yang kedua yaitu kosam, dan yang terakhir itu ta'ajub, dan yang terakhir itu roja. Kosam itu sumpah, ta'ajub itu kagum, ya. Yang terakhir itu roja. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan ada batasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.